bahwa sebagus-bagusnya kamu khotbah, kalau kamu nggak imbangi dengan pelayanan pastoral yang baik, orang itu nggak akan ingat kamu. Mungkin dia cuma 1-2 kalimat ingat kalimat itu, tapi hidupnya mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu bersama-sama dengan dia, memuridkan dia tiap-tiap hari, itu yang kemudian terbawa-bawa dalam hidupnya. Jadi kadang-kadang kita nggak mau diganggu-ganggu persiapan kita begitu ya. Jangan ganggu dulu, Pak, boleh nggak ada waktunya? Jangan ganggu, saya lagi persiapan. Oke aja, tetapi di dalam pelayanan pastoral nggak bisa begitu. Selamat berjumpa kembali buat teman-teman sahabat dari Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan berbicara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia pastor atau dunia seorang hamba Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan beberapa narasumber yang ada di sini. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia, dan di sini Ngopas, dan kita akan membicarakan mengenai kehidupan hamba Tuhan dengan pelayanan mimbar. Di sini ada beberapa narasumber, ada Pendeta Regi Arthur dari Jakarta, ada Pendeta Sumito dari Pekanbaru, betul ya, Pekanbaru ya? Ya, betul. Ya. Kemudian juga ada penginjil ya, penginjil atau pendeta nih, Henry Tan? Ya, Guru Injil. Guru Injil, oke. Bishop ya, kamu bishop kan? Penginjil Henry Tan. Terus kemudian juga ada penginjil Berta, ini istrinya, begitu. Dan kemudian juga ya, kita akan bersama-sama membicarakan mengenai topik, satu hal nih, topik yang sangat hot sebetulnya, antara hamba Tuhan dengan pelayanan mimbar. Nah, tentunya ini karena kita hari Sabat sekarang buat para hamba Tuhan, kemarin pasti sudah pelayanan mimbar ya. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin sesuatu yang relevan. Bagaimana persiapan kalian untuk kemarin khotbah? Jadi mungkin santai aja dulu dan refleksi menurut kalian. Kira-kira bagaimana persiapan kalian kemarin khotbah? Ada komentar dulu atau ada tanggapan? Silakan. Bagaimana persiapannya menurut kalian? Iya, oke. Ya, kemarin saya khotbah, Pak Kian. Iya. Waktu persiapan saya enjoy, sangat menikmati. Ya, saya khotbah dari Injil Markus, pasal yang 9. Ya, tentang mengkotak-kotakkan orang. Ya, saya sangat suka dengan Injil Markus, dan setiap kali mempersiapkan Injil Markus, saya sangat menikmati, ya, sangat menikmati, membuat saya semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, dan ya puji Tuhan saya bisa menyampaikannya dengan baik. Itu dari kacamata saya sih. Saya tidak tahu dari jemaat bagaimana. Bagaimana dengan persiapannya? Berapa lama kira-kira? Oh ya, saya persiapan butuh waktu 1 minggu, Pak Kian. Ya, itu standar sih buat saya, 1 minggu. Iya. Ya, betul. Oke. Bagaimana dengan teman-teman yang lain nih, pelayanan mimbarnya nih? Ya. Silakan, langsung aja. Sama dengan Komito, mengenai, saya kemarin khotbah dari Markus juga, Pak Mito. Ya, nah, ini lanjutan, memang sebulan ini kami bahas Markus, tapi saya lanjutkan tentang tema seperti anak kecil, ya. Itu lanjutan dari pertanyaan murid-murid, siapa yang terbesar. Nah, saya menikmati juga di dalam persiapan ini, karena persiapannya kan per kitab, jadi kita bisa gali terus-menerus begitu, lalu mendapatkan yang baru. Dan kesulitannya adalah ketika kita mengkhotbahkan sesuatu yang biasa, itu memang perlu hikmat Tuhan, dan ada sesuatu enggak yang baru yang Tuhan mau nyatakan. Jadi
Persiapan saya berapa lama? Mungkin ya seminggu inilah ya, seminggu. Tapi intensnya 3 hari. 3 hari. Yep. Puji Tuhan. Yang lain mungkin dari Pendeta Regi, bagaimana? Kemarin pelayanan mimbar? Kebetulan saya kemarin tidak pelayanan mimbar sih. Libur ya? Rekan saya atau gembala sidang kami yang khotbah, karena kan minggu pertama perjamuan kudus kadang bergantian juga, tapi memang kebetulan rekan yang khotbah. Tapi minggu yang lalu saya yang khotbah gitu ya. Saya khotbah, kalau berbicara tentang khotbah, minggu yang lalu itu saya khotbah dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Bagaimana itu dengan satu tema goyahkah imanku. Itu menjadi satu sebenarnya khotbah yang keras sebenarnya, bagaimana untuk bisa menguatkan jemaat ketika mendengar ataupun menemukan teguran dari firman Tuhan yang tajam, yang keras. Jangan sampai mengecilkan hati begitu ya. Kurang lebih kira-kira seperti itu. Jadi itu kesempatan kami juga sebagai hamba Tuhan untuk mempersiapkan mental rohani jemaat supaya bisa memahami firman Tuhan dengan seutuhnya. Jangan hanya senang mendengar pengkhotbah yang adem-adem beritanya gitu, message-nya ataupun pemberitaannya yang lucu-lucu gitu ya. Tapi dan saya bawakannya memang benar kemarin serius gitu ya, tegas. Karena kan firman Tuhan itu sendiri berbicara tentang murid-murid yang ada yang banyak mengundurkan diri di Galilea gitu ya, ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus ya. Jadi senang ya kalau dibilang untuk persiapan, masih bersyukur ada kesempatan waktu yang panjang saya siapkan gitu ya. Memang itu menjadi satu prinsip yang diajarkan oleh alma mater kami gitu ya, untuk mempersiapkan khotbah yang baik. Tetapi memang kita harus akui nggak selalu bisa ideal begitu ya untuk mempersiapkan firman Tuhan itu. Tapi khusus bagian part saya 2 minggu yang lalu, saya sungguh bersyukur sama Tuhan ada waktu yang cukup panjang, bahkan 2-3 minggu sebelumnya saya sudah renungkan gitu loh tema itu, yang ketika sudah diatur, diberikan, baru dipersiapkan dengan sungguh-sungguh 1 minggu atau 10 hari sebelumnya begitu. Thank you. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Nah, bagaimana nih dengan satu-satunya pengkhotbah perempuan nih di sini nih? Kapan terakhir membawakan firman? Terakhir 2 minggu yang lalu. Iya, 2 minggu yang lalu. Kita kalau di Pos PI itu apalagi kami sudah onsite ya Pak ya. Yeah. Jadi jadwal khotbah itu pasti cukup padat ya, cukup padat. Nah, kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang perempuan, seorang ibu, anaknya masih kecil-kecil, itu sangat persiapan khotbah itu sangat challenging gitu ya. Karena anak-anak masih kecil dan kita harus mengatur waktu antara saya dengan suami. Jadi kadang-kadang saya harus bisa, kapan kamu khotbah? Oke, nanti saya di sini ya. Oke, nanti dikosongin ya minggu itu ya supaya gue bisa persiapan khotbah nih. Ya, kalau saya akhirnya minta suami juga bisa atur waktu supaya saya jangan terlalu banyak di minggu itu. Kalau dia yang banyak boleh lah, tapi kalau saya kan karena persiapannya kan harus di rumah begitu ya, kita nggak bisa ke kantor, terus harus banyak yang diurus. Jadi memang kalau kita perempuan itu yang masih anak-anak kecil itu cukup struggle banget untuk persiapan khotbah gitu ya. Tapi ya bersyukur juga memang kalau ada peran dari pasangan itu yang bisa mendukung kita, itu sangat kita terbantu sekali gitu. Apalagi kita kalau di Pos PI itu ya, minimal 2 kali, 3 kali, 4 kali lah sebulan itu pasti. Ini aja dalam minggu ini saya ada 2 kali khotbah nanti. Nah itu udah mulai nih Pak, minta ya bantuannya gitu ya, Pak suami minta bantuannya ya, kita gantian jagain anak. Gitu. Kebetulan suaminya karena yang bikin jadwal, jadi dia bisa request begitu kok. Kong kali kong nih ya dengan suaminya ya, lupanya ya. Nah,
Saya sendiri, saya kemarin libur, terus terang, karena biasanya dalam 1 bulan 1 kali saya libur, dan puji Tuhan, kemarin saya hanya pimpin perjamuan kudus saja, jadinya saya sendiri nggak khotbah. Tetapi saya bersyukur sekali kalau misalnya, ya kita bisa ada orang-orang, rekan sekerja yang bisa mengisi, begitu ya, dan menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sangat positif sekali ketika kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi memang betul-betul pelayanan mimbar itu tidak terpaku hanya kepada 1 orang saja. Nah, memang yang menjadi tantangan sekarang, nah ini kita bicara mengenai tantangan ini, tantangan pelayanan mimbar. Saya yakin di sini saudara-saudara semuanya mempunyai pelayanan mimbar, frekuensinya yang cukup tinggi gitu ya, di dalam 1 bulan atau bagaimana. Nah, apa saja tantangannya menurut kalian? Ketika kalian dihadapi dengan rutinitas seperti ini, harus berkhotbah dalam 1 bulan sekian kali, dan lain sebagainya. Kira-kira tantangan yang paling berat menurut kalian, yang kalian rindukan, yang kalian hadapi, apa itu? Silakan, masing-masing bisa sharing mungkin tantangannya apa saja. Iya, oke. Mungkin bagi saya tantangan yang berat itu adalah ketika waktu persiapan itu sedikit, gara-gara banyak kegiatan gereja dan urus rumah tangga juga, bantu istri Pak Kian. Itu yang pertama. Ya, jadi waktunya mepet sekali. Karena 1 minggu itu, saya pernah 1 minggu itu harus khotbah 4 kali ya. Saya pernah capai 4 kali. Di kebaktian doa Rabu malam, di umum, lalu di komisi yang lain juga. Nah, itu betul-betul bikin saya tertekan. Ya, bikin tertekan, ya akhirnya bisa dilakukan, tapi saya tidak puas. Apa yang saya sampaikan di mimbar itu tidak maksimal bagi saya. Nah, itu bikin saya stres sendiri. Ya, kemudian tantangan yang kedua yang berat juga adalah ketika saya diundang khotbah oleh gereja lain, itu topiknya berat buat saya. Ya, topiknya buat saya itu terlalu berat. Saya rasanya tidak kompeten di situ. Jadi memang saya akui pernah berkhotbah itu sekedar isi pengetahuan, tapi di dalam hal praktiknya itu rasanya kurang, ya. Begitu ya. Itu sih, ya. Saya pernah alami. Jadi idealnya satu minggu berapa kali khotbah idealnya? Ya, 2 kali masih oke ya. 2 kali oke lah ya. Ya, 2 kali dengan 2 topik berbeda. Iya, 2 topik berbeda. 2 topik yang belum pernah dikhotbahkan mungkin. Betul. Iya, ya? Betul. Oke. Betul. Ya, jadi betul-betul memerlukan sebuah pembelajaran yang dari nol begitu ya. Iya, betul. Ya, oke. Nah, mungkin ini dinamikanya lain-lain nih, karena setiap gereja juga dinamikanya lain-lain. Bagaimana dengan yang lain? Coba silakan. Kira-kira khotbah idealnya berapa kali atau tantangannya seperti apa? Silakan. Kalau bicara tantangan sih ya, Pak Kian dan teman-teman, saya membaginya ada 2, dari eksternal maupun dari internal. Kalau eksternal itu tadi juga Sumito juga udah sharing-sharing ya, salah satunya bagaimana menemukan satu topik, tema yang sepertinya saya perlu siapkan dari nol nih, karena mungkin saya tidak berkapasitas banget gitu ya. Tetapi sekarang kan memang kita mengerti informasi banjir, pengetahuan banjir, kita bisa cari resource di mana-mana. Kalau memang itu hal yang baru, tetapi juga dalam hal ini juga komentari juga banjir sekali informasi, jadi kita bisa belajar, tapi intinya dari nol. Lalu kemudian masih faktor eksternal adalah ketika tema dan nats tidak nyambung. Ketika saya mau mengkhotbahkan diberikan satu bagian yang seperti itu agak-agak bagi saya sih nggak mudah begitu ya, dan saya sih orangnya akan tanya ulang gitu yang memberikan tema ini gimana gitu, karena ini kan juga penting ya message-nya mau kemana gitu. Itu faktor eksternal lah ya, jadi salah satunya seperti itu dari sekian banyak lagi. Lalu internal ya tadi bagaimana memanage waktu dan sebagainya gitu ya. Tapi memang sekali lagi yang tadi seperti saya singgung sedikit adalah memang kita nggak bakalan bisa menemukan waktu-waktu ideal, karena kita kalau pelayanan di satu gereja yang hamba Tuhannya tidak terlalu banyak dan juga mobilitasnya, aktivitasnya tinggi, itu mau nggak mau seminggu 2-3 kali khotbah itu. Bahkan ya
kita pernah juga sampai 4 kali, 5 kali, apalagi kalau ada acara-acara dadakan ya, kayak seperti ibadah kedukaan dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus siap. Tapi bersyukur dari segi istilahnya pengalaman-pengalaman belajar dulu, praktek, itu menguatkan kita ya. Saya jadi teringat ketika topik ini mengarah kepada berapa kali khotbah yang ideal, saya ingat sekali waktu saya praktek di GP Kris Belitung. Saya ditaruh di air seruk, itu pos yang pedalaman banget gitu ya, dan tidak ada hamba Tuhan di sana, dan saya juga harus ke pusat, ke Tanjung Pandan. Itu saya hitung selama 2 bulan di sana, saya 36 kali khotbah, gitu loh. 2 bulan gitu. 2 bulan di sana 36 kali khotbah. Jadi itu menjadi satu pembelajaran. Tapi memang akhirnya saya jadi teringat kata-kata Pendeta Dr. Stephen Tong ya, bagaimana seorang hamba Tuhan itu harus mempersiapkan khotbah itu di dalam setiap seluruh aspek kehidupannya gitu. Jadi ya walaupun memang kita harus punya waktu khusus, saya setuju banget ya. Tapi sekali lagi kita nggak selalu bisa ideal. Jadi ketika si pengkhotbah itu siap dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah kehidupannya yang harus dikhotbahkan. Thank you. Ya, menarik sekali pandangannya. Gimana nih dari Bengkulu? Ada tanggapan? Kira-kira berapa kali idealnya dan juga tantangannya apa saja? Ya, kalau di pos memang susah sekali berkata ideal ya. Karena bisa saja ya yang pasti di seminggu 2 kali paling tidak. Tetapi yang misalnya rapat pun pimpin renungan. Lalu kemudian ya rapat-rapat BPP renungan, rapat kemudian komisi juga renungan. Ya, semua segalanya adalah Pak Gembala bawa renungan, ya selalu begitu. Dan itu memang bisa saja menjadi kekeringan bagi kami. Nah, puji Tuhan ya memang seorang hamba Tuhan harus punya relasi dengan Tuhan begitu eratnya, sehingga tuh kayak nggak pernah habis-habis tuh source-nya. Ada aja, apalagi tadi Ko Regi juga sudah sampaikan, source sebenarnya banyak material, di internet banyak banget, komentari banjir banget gitu ya. Tinggal bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhannya, bukan hanya sekedar interaksi dengan teks. Karena memang interaksi dengan teks kita jadi kering banget. Yang artinya bahwa tantangan banyak banget ya, sampai kadang-kadang kalau saya bilang cuma 3 hari, itu sebenarnya nggak ideal di dalam persiapan khotbah. Tapi mau nggak mau, satu demi satu begitu terselesaikan, puji Tuhan. Besok ada lagi, puji Tuhan. Jadi kita pengembalaan juga jalan tiap hari, tiap pagi didoakan mereka, tiap hari dibacain renungan mereka. Jadi lalu kemudian relasi dengan pemerintah juga harus dilakukan, relasi dengan gereja-gereja. Sekarang saya jadi sekretaris BKSAG Kota Bengkulu. Itu juga harus bikin undangan, sebar undangan, rapat. Ya rasa-rasa sih kalau nggak pertolongan Tuhan benar-benar kering banget, kering. Dan tapi bersyukur bahwa setiap persiapan itu bukan karena kepandaian, kecerdasan, tetapi karena sebuah relasi dengan Tuhan. Kalau source material banyak banget, bahkan kelebihan. Kadang-kadang kebingungan kita mau yang mana. Mau yang mana ya, betul. Dan seringkali juga maksudnya kita harus bisa memilih, pandai-pandai memilih pada akhirnya. Benar. Yang mana yang cocok, yang mana yang biasa, yang mana yang berguna juga buat kita, begitu ya. Iya, dan itu juga memang berdasarkan kita juga memilih material juga berdasarkan kita juga mampu menyampaikan dengan baik apa tidak. Betul. Jadi jangan sampai kelibetan sendiri kita studi kata kemudian. Yeah. Sebenarnya lu ngerti nggak sih, Pri? Kagak ngerti. Ya gue nggak mau main di situ. Ya kalau mau makanan telur dadar ya telur dadar aja begitu. Atau sayur asam ya aku bisa lakukan itu ya lakukan itu. Ya oke sih. Itu bagaimana nih dengan the other half nih pasangan yang setia, ada yang mau ditambahkan? Kalau saya Pak ya, saya mungkin namanya perempuan ya. Jadi masalah hati gitu ya. Karena beberapa kali saya persiapan khotbah antara waktu ketika hati itu antara tenang dan tidak tenang gitu ya. Jadi waktu ketika hati tenang itu persiapan dalam waktu mepet pun itu jadi gitu loh Pak. Jadi
Ketimbang kalau kita punya hati yang tidak tenang, tidak beres, dan kita ada masalah, itu mau 2 minggu, sebulan pun persiapan tuh kagak jadi-jadi gitu loh. Kagak jadi-jadi. Jadi, aduh, itu memang betul-betul hati ya, jadi hati. Jadi masalah waktu menurut saya sih ya memang berpengaruh, tapi kalau hati kagak beres itu bakalan mau last minute, mau khotbah juga tuh kita tuh bisa, aduh, gue mau ngomong apa gitu ya. Tapi kalau hati kita itu tenang gitu ya, kita persiapannya sukacita, lagi walaupun ada masalah tapi kita sukacita, itu wah, itu lancar jaya gitu lah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu Pak, kalau saya persiapan khotbah paling susah itu aplikasi Pak. Aplikasi karena apa ya, kita kan ya mungkin karena kita punya kita baru jadi gembala gitu ya, baru jadi gembala 2 tahun, jadi kita tuh baru mengenal pergumulan jemaat itu, dan aplikasi yang tepat untuk khotbah kita itu apa gitu loh, yang memang mendarat. Jadi sehingga sebelum kita sampai ke aplikasi itu relasi kita dengan jemaat itu yang paling penting menurut saya ya. Jadi aplikasi dan relasi dengan jemaat, sehingga kalau jemaat itu kan, kalau di sini itu lu kagak usah yang terlalu ngejelimet gitu ya. Perlu kita memang ada yang hal-hal yang berat, tapi lu sampaikan khotbah sederhana diiringi dengan relasimu yang baik dengan jemaat, itu pasti dapat banget ke mereka. Ketimbang lu khotbah bagus, ngejelimet doktrin gitu kan, tapi kalau kamu konflik sama jemaat gitu ya, ini konteksnya kita lagi khotbah ke jemaat kita ya, konflik sama jemaat itu buang muka sama kita gitu, buang muka sama kita. Jadi ya relasi di bawah mimbar itu supaya kita ngerti ini kehidupan jemaat, dan kita bisa pakai itu jadi aplikasi untuk khotbah kita. Begitu Pak. Iya, jadinya betul-betul holistik sekali ya, maksudnya persiapannya ini ya. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar bicara soal kognitif, kita nggak bisa hanya sekedar bicara interaksi dengan teks, tetapi juga dari keadaan diri kita sendiri, dari keadaan hubungan kita dengan jemaat yang kita khotbahkan. Jadi betul-betul ini suatu pendekatan yang sangat holistik sekali menurut saya. Dan saya setuju maksudnya. Menurut saya kedekatan kita dengan jemaat, bagaimana kita bisa mengerti pergumulan jemaat, bagaimana kita bisa tahu gitu ya masalah-masalah yang mereka hadapi dan lain sebagainya, itu akan membantu kita untuk kita menangani atau untuk kita boleh dikatakan menyampaikan firman Tuhan ini secara mendarat dengan tepat gitu loh menurut saya. Itu adalah sesuatu yang sangat krusial sekali. Nah, tadi udah ada beberapa nih masalah-masalah gitu ya, udah ada beberapa problem-problem. Nah, memang tadi sudah juga disodorkan beberapa solusi. Nah, saya kepengen dengar nih, ada solusi lain nggak selain apa yang tadi kalian sudah sampaikan begitu ya? Ada nggak solusi lain? Misalnya, contohnya ketika ada demand dari jemaat yang begitu tinggi, misalnya ada mendadak, misalnya kebaktian A, kebaktian B yang tidak direncanakan. Kira-kira solusinya seperti apa menurut kalian? Solusi-solusi dari masalah yang tadi kalian bicarakan. Langsung aja, nggak usah berurutan, tetapi langsung saja. Silakan. Iya, Pak Kian, minta maaf. Sebenarnya kita sebelum masuk ke solusi, apakah saya juga menanyakan kepada rekan-rekan ya, fenomena perkembangan zaman atau perubahan zaman, khususnya di tengah-tengah pandemi seperti ini, apakah itu menuntut kita juga mempersiapkan firman Tuhan dengan satu strategi yang baru. Ini saya tidak berbicara tentang perubahan doktrin. Doktrin harus absolutely tetap utuh, benar gitu ya, konsistensi. Tetapi packaging kita gitu ya. Saya jujur menggumulkan ini sebenarnya dari sebelum pandemi. Bagaimana kita melihat di luar sana fenomena-fenomena the preacher gitu ya, pengkhotbah muda di zaman ini begitu maksudnya tanda petik ya, begitu pintar, begitu tanda petik bagus begitu ya packagingnya ya. Saya tidak bisa menghakimi mereka semuanya salah dan sesat, tapi beberapa di antara mereka ada yang baik, benar-benar baik, benar gitu ya, secara doktrinal, secara aplikatif, dan jemaatnya memang banyak menyukai bukan karena
musik di gerejanya bukan karena apa, tapi karena firman gitu loh. Jadi ini menjadi satu tantangan sih bagi kita ya. Apakah dengan perkembangan zaman, bergeser zaman, sebelum 2016 saya sudah bawa satu isu di gereja saya itu tentang the VUCA word. Ya, mungkin rekan-rekan tahu ya, teman-temannya, the VUCA word gitu ya. Yang bagaimana dunia itu semakin tidak menentu gitu ya. Nah, itu sebenarnya sejak 2011, 2012 itu pengkhotbah-pengkhotbah di luar Injili itu sudah mulai memberikan satu alert gitu loh kepada jemaat mereka bagaimana tentang the VUCA word ini. Dan mereka jadi sepertinya kayaknya down to earth tuh message-nya. Jadi maafkan kami Injili kadang-kadang telat begitu ya untuk melihat kondisi dunia yang seperti ini. Jadi isunya dan yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan rekan-rekan dengan kondisi seperti ini? Apakah dengan pergeseran zaman, perkembangan, perubahan, begitu ya, apalagi di pandemi ini, si pengkhotbah ini juga sebenarnya harus mengatur strategi di dalam segala persiapan, ya, resource. Bagaimana rekan-rekan kira-kira pakaian juga boleh ya? Sebelum nanti kita akan berikan solusi juga. Ya, well ini adalah salah satu tantangannya menurut saya. Jadi kalau misalnya kita taruh di dalam konteks yang memang unik sekarang ini di dalam zaman pandemi ini, bagaimana kita mengatasinya, gitu ya? Beberapa sudah kembali secara fisik kan, ibadah begitu. Mungkin itu akan jauh lebih, di satu pihak jauh lebih mudah, tetapi di lain pihak menurut saya ada tantangannya juga karena saya yakin dan percaya nggak semuanya kembali ke secara fisik kan ya ke gereja ya. Karena mungkin betul Pak Kian. Maafkan, karena online ministry itu tidak bisa dihilangkan. Ketika kita mau onsite nanti pun mau full onsite, sekarang online ministry tidak bisa dihapus. Begitu dari pelayanan. Betul, nggak bisa dihapus dan pada akhirnya yang online tetap ada, yang onsite juga akan datang gitu ya. Nah, yang unik menurut saya tantangannya di sini adalah bagaimana caranya kita bisa mengadres dua-duanya begitu loh. Yang ada di gereja dengan yang ada di rumah boleh dibilang. Yang lihatnya langsung dan yang lihatnya online begitu ya. Menurut saya ini yang jauh lebih berat sih. Tantangan ini yang harus kita mulai pikirkan. Salah satu yang menurut saya bisa dilakukan itu adalah mungkin dengan kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa mengakomodir keduanya, gitu ya. Jadi di satu pihak yang di dalam gereja bisa menikmati hal yang sama seperti yang ada di rumah, atau yang di rumah bisa menikmati hal yang sama seperti yang ada di dalam gereja. Dan ini menurut saya nggak ada satu solusi yang bisa kita katakan, ya inilah dia solusinya, A atau B atau C. Tetapi itu betul-betul bervariasi karena kita sulit sekali untuk membayangkan bagaimana keduanya bisa menjadi satu gitu loh. Nggak tahu yang lain bagaimana menurut kalian? Kira-kira dari tantangan yang secara spesifik ini sekarang ini. Karena fakta seperti demikian akan menghancurkan idealisme kita untuk jatah khotbah yang oke, yang aman seminggu 2-3 kali itu hancur semua. Karena jatah offline mungkin seminggu 2 kali sekali, tapi kan kita harus persiapkan bahan-bahan untuk online. Ya, gitu ya. Ya, betul, saya setuju. Dan persiapan online, saya yakin itu adalah jauh lebih kompleks, jauh lebih memakan waktu, menurut saya dibandingkan dengan yang offline. Nggak tahu yang lain, menurut kalian bagaimana dengan tantangan yang unik sekarang ini di waktu pandemi sekarang ini? Silakan. Ya, oke. Menurut saya sih seorang preacher, seorang pengkhotbah itu juga harus memiliki hati seorang gembala. Meskipun dia belum pendeta pun harus memiliki hati gembala, yaitu yang bisa merasakan penderitaan dan lukanya jemaat yang dilayani. Di dalam khotbah pun, ya saya pikir sangat tepat di tengah-tengah pandemi ini, ada jemaat kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, gaji dipotong atau dirumahkan, mereka menderita, dan kita memang harus menyampaikan pesan-pesan dari firman Tuhan yang bisa memberikan pengharapan bagi mereka di dalam Tuhan ya, memberikan selain pengharapan dan juga bisa menguatkan iman mereka, menghibur, ada penghiburan juga untuk mereka supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan mereka. Ya. Selain khotbah, saya pikir kita juga perlu video call kepada mereka, berbicara kepada mereka, memberikan
kata-kata penghiburan secara pastoral. Ya, bukan hanya kita di mimbar, tapi di dalam sehari-hari pun kita hadir, yaitu menelpon mereka, menghibur mereka. Itu. Jadi komunikasi dan juga pastoral teaching itu terjadi sehari-hari, boleh dikatakan ya, bukan hanya hari Minggu aja. Ya, betul. Ya, itu menurut saya. Ya, makasih. Yang lain bagaimana? Henry atau Berta, silakan. Ya, sempat juga menghadapi tantangan yang ini ya, yang online begitu, terus kemudian kebingungan. Tetapi yang jauh lebih penting bagi saya adalah aku nggak terlalu peduliin lah tentang yang misalnya khotbah-khotbah yang bagus begitu ya. Ya pasti saya merasa bahwa minder banget itu. Pasti jemaatku nontonnya yang pengkhotbah-pengkhotbah keren-keren begitu ya. Mereka channelnya luar biasa begitu. Tetapi bagi saya pergumulannya adalah tadi pelayanan pastoral, pribadi lepas pribadi. Ya, ketika itu dilakukan, maka mereka tetap bisa ikutin apa yang kita sampaikan atau ikutin ibadah yang kita juga tayangkan. Kita kan hybrid ya. Jadi memang pelayanan pribadi-pribadi itu yang sangat banyak memakan waktu saya setiap hari. Jadi dan ini juga saya kadang-kadang ini sekarang udah mulai menemukan dari sudut pandang Tuhan ya tentang pandemi ini. Aku berharap kadang-kadang ya sudahlah pandemi nggak usah berakhir lah. Senang juga karena apa? Saya bisa jangkau banyak orang di berbagai provinsi, Pak Kian. Ini kayak seperti ini kan kita juga terbuka kan wawasan kita. Saya bisa menjangkau para pemudaku yang dulu begitu, saya kemudian khotbah ke mereka, kemudian telepon mereka atau kumpulin mereka via Zoom, kemudian Roh Kudus bekerja atas mereka. Dan kemudian aku bilang amazing banget ini. Jadi memang kalau saya secara pribadi khotbah itu adalah cuma berapa persen begitu yang saya harus siapkan, tapi memang yang lebih banyak mungkin 80% itu khotbah secara pribadi. Menyampaikan firman Tuhan kayak tadi Komito sudah sampaikan via video call atau via Zoom, via telepon atau responin mereka itu satu persatu, Pak. Jadi itu yang saya kira tidak akan bisa hilang atau tergantikan oleh namanya fenomena zaman. Baik sekali ya observasi seperti itu. Bagaimana nih dari istrinya bagaimana? Ada tambahan? Iya, jadi kalau kalau misalnya apa maksudnya yang Koregi bilang itu oke sih ya maksudnya, tapi kan ya sekali lagi kami menghadapi apa yang di depan mata dulu nih ya. Jadi apa yang kami sebagai seorang gembala kayak Komito juga kita menghadapi dulu jemaat kami gitu ya. Jadi mungkin kalau seandainya saya pernah godain ya Ko Henry gitu, mau nggak jadi YouTuber? Alah ngapain nih jadi YouTuber gitu kan? Gini aja ada beberapa teman yang ngundang-ngundang, ayolah kita cuma share bincang-bincang di YouTube begitu kan. Aduh kagak punya waktu, gue mau ini teleponin jemaat atau gitu. Jadi untuk kita ke arah sana yang misalnya outfitnya gitu kita mungkin yang kayak pendeta-pendeta Buddha kayak gitu, terus yang OOTD-nya itu yang sampai ratusan juta atau yang pentampilan layarnya itu yang wah spektakuler, kayaknya kita nggak bakalan ke sana deh ya. Kayaknya kita nggak bakalan ke sana dan kita nggak punya SDM yang cukup gitu. Itu kan butuh banyak sekali biaya SDM dan segala macam. Editornya siapa lagi, kita kagak ada sampai ke sana. Wong kita waktu awal-awal pandemi aja kami berdua tuh yang edit ibadah juga, edit sekolah minggu juga gitu lah. Pokoknya kita sampai rekamannya pakai handphone gitu. Jadi ya sekali lagi memang kalau kami ya yang memang pasti akan pikirkan pastoralnya apa gitu. Pastoralnya apa? Kita ke jemaat gimana? Jadi tetapi ya kita menggunakan apa yang ada di depan mata ya, handphone ya, video call ya, telepon kalau ada yang ulang tahun ya pasti video call rame-rame, nge-zoom sama-sama. Paling nggak kita telepon satu hari itu 2 jemaat. Itu saya targetnya gitu. Jadi walaupun pandemi begini,
mereka juga tidak kehilangan perhatian kita gitu ya. Jadi kita tidak putus kontak. Sampai-sampai kita ini memang kalau di daerah banyak saya lihat juga gereja yang nggak kurang siap begitu dengan pandemi ini. Sampai juga Ko Henry kan dia sering ngobrol sama pendeta-pendeta dari gereja yang lain yang mereka ada beberapa kali ketemu di dalam persekutuan apa itulah namanya, nggak tahu lah namanya itu ya. Nah, jadi mereka sempat sharing, kok Pak Henry kok apa sibuk begitu? Lah iyalah, justru pandemi ini kita malah sebenarnya makin banyak hal yang bisa dikerjakan. Sementara mereka kagak ada inisiatif mau telepon jemaatnya, mau video call, mungkin juga mereka gaptek kali ya. Nah, tapi justru kita di daerah dan juga ya kita juga bersyukurnya nggak gaptek-gaptek amat begitu ya. Ya kita manfaatkan aja yang ada lah, sudahlah nggak usah muluk-muluk gitu yang penampilannya keren lah apalah ya aduh sudahlah itu mah jauh lah, yang penting jemaat kita ini tersentuh, mereka kita hibur, mereka seperti komito juga ya, mereka kita memanfaatkan, paling nggak Zoom aja sampai sekarang masih ada yang belum bisa tuh jemaat kami gitu ya. Jadi aduh memang jadi ya gitulah Pak gitu. Jadi kita fokusnya ke ini aja dulu lah jemaat gitu. Iya. Tantangannya begitu berat tentunya. Pre-pandemi saja tantangannya sudah cukup berat. Sekarang apalagi dengan ada pandemi seperti ini, begitu ya. Tetapi memang tugas kita itu adalah sebagai penyampai firman Tuhan, itu harus terus kita kerjakan. Apapun medianya. Apakah kita melalui media online, ataukah kita melalui offline, ataukah kita one-to-one, kita harus terus menyampaikan firman Tuhan. Dan itulah mungkin tugas utama dari kita sebagai seorang hamba Tuhan, yaitu memang kita ada kualifikasi secara moral yang penting, yang harus kita jaga, tetapi kita juga memiliki tugas yang sangat penting dan sangat utama, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Itu yang harus kita ingat sebagai hamba-hamba Tuhan. Ada lagi mungkin solusi daripada tantangan-tantangan yang apakah itu pre-pandemi ataukah sekarang sedang masa pandemi ini yang mungkin kalian bisa pikirkan menjadi sebuah solusi yang bisa disarankan kepada hamba-hamba Tuhan lain. Apakah ada yang lain yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, Pak Kian, kita memang butuh empati kepada jemaat yang menderita. Yeah. Nah, sebagai hamba Tuhan mungkin kita tidak mengalami pengurangan honor. Kita tidak kehilangan pekerjaan kita di gereja. Tapi coba kita menempatkan diri kita ke diri jemaat yang mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami pengurangan honor, ya, atau beberapa bulan gaji mereka itu tidak dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kita perlu empati, merasakan apa yang dialami oleh jemaat tersebut, dan kita gumulkan seandainya saya jadi dia. Lalu apa yang akan saya adukan kepada Tuhan, lalu kita cari penghiburan dan kekuatan dari firman Tuhan. Lalu kita dapat pesan dari firman Tuhan. Nah, kita boleh sampaikan kepada jemaat yang menderita itu. Itu sih. Jadi harus lahir dari pergumulan yang betul-betul. Saya jadi dia, saya mau mengadu kepada Tuhan. Lalu firman Tuhan saya dapat. Saya dikuatkan, akhirnya saya sampaikan kepada jemaat yang menderita. Itu sih, empati lah. Puji Tuhan. Jadi lebih bisa mengerti situasi yang terjadi di lapangan, yang terjadi di jemaat, dan bagaimana kita bisa mengerti pergumulan-pergumulan itu, dan kita menyampaikan berita dari firman Tuhan yang sesuai tentunya dengan pergumulan yang mereka hadapi ya. Jadi memang itu sebuah tantangan yang mungkin disiasatinya seperti itu. Menurut yang lain, ada tantangan lain mungkin yang bisa kita lakukan, atau bisa, maksudnya yang terjadi yang bisa kita coba overcome tantangan tersebut dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Silakan langsung saja. Pak Kian. Ya. Ya, waktu beberapa minggu yang lalu saya khotbahin tentang compassion-nya Yesus. Compassion kan artinya bahwa bersama-sama dalam menderita bersama-sama. Yeah. Nah, kita seringkali kan kadang-kadang cuma hanya bicara tentang compassion agar jemaat compassion with other begitu. Tapi kita sendiri hamba Tuhan itu hanya pandai berbicara tentang hal yang rohani, tapi tidak sampai kemudian membantu mereka, bukan hanya membantu, tapi bagaimana menyelesaikan solusi juga. Tapi paling tidak, kalau kita masih punya uang, kenapa kita tidak beri mereka? Iya, kalaupun kita habis uang kita, maka kita sebagai hamba Tuhan
paling tidak menggerakkan orang-orang yang punya uang itu bisa berbagian di dalamnya. Dan itu puji Tuhan kami lakukan. Kadang-kadang ya kita nggak perlu ngomong-ngomong begitu sama jemaat-jemaat yang lain karena takutnya mereka saling membandingkan kan ya. Ya bersama dengan Canto Berta kita berkeliling begitu, meminta Tuhan tunjukkan orang-orang yang tepat yang kami bantu begitu. Lalu kemudian kami ketemu. Tapi itu pun mereka akhirnya keluar suara sendiri bahwa mereka mendapatkan sentuhan secara langsung, bukan hanya sekedar penguatan firman Tuhan ya. Pastinya firman Tuhan itu jauh lebih penting memang. Tapi juga kalau kita ada, kenapa kita tidak memberi? Kenapa kita terus mengumpulkan sesuatu buat kita terus? Kenapa tidak memberi? Dan kalaupun kita habis, ya misalnya, aduh nggak punya, doakan biarlah ada orang-orang yang mampu itu digerakkan oleh Tuhan. Bukan hanya digerakkan oleh Tuhan, tapi kita juga mau bergerak untuk bisa berkata, boleh nggak bantu untuk ibu itu? Yuk kita patungan, yuk. Nah itu yang beberapa kali kami lakukan, patungan Pak, patungan bersama-sama. Sehingga satu beban itu kemudian jadi ringan karena kita bersama-sama. Bagiku di pandemi itu efektif banget. Meskipun nggak banyak yang kita bantu, tapi paling tidak hari ini yang kita bisa lakukan, ya lakukan. Jangan memikirkan selalu besar lah. Ada ratusan jemaat misalnya. Aduh kalau andainya ratusan jemaat kita bisa lakukan. Udahlah, nggak usah mimpi lah. Hari ini lu bisa lakukan itu, Henry. Nggak usah mimpi mikirin gerejanya Pak Mito begitu. Wah luar biasa ya kalau punya dana dia besar. Atau gereja yang ini, gereja itu. Udahlah, Henry, 50 jemaat yang kamu tanggung jawab ya kerjakan itu. 30 kerjakan itu, 20 kerjakan itu. Aku nggak mau sampai berpikir pusing punya uang banyak, Pak Kian. Jadi kita belajar untuk memberikan dan kita para hamba-hamba Tuhan juga hari ini sudah waktunya uang di tabungan kita ya paling tidak bisa berbagi. Di sini justru kita ditantang bagaimana pelayanan kita di mimbar itu sinkron dengan pelayanan kita di bawah mimbar, ya, di atas mimbar dan di bawah mimbar. Bagaimana kita melakukan sebuah pelayanan yang holistik, yang bisa mendukung jemaat, mendorong jemaat untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya rasa itu memang tantangannya. Ada lagi nih dari istrinya, ada tambahan dari apa yang dinyatakan oleh suaminya? Udah Pak, kayaknya itu sudah menyuarakan isi hati saya. Menyuarakan isi hati ya. Ya. Nah, ini memang suatu hal yang sulit. Jadi maksudnya ini terjadi di mana-mana saya rasa. Bukan hanya di Indonesia, bukan di kota kecil, di kota besar, tetapi juga di Australia. Sedikit saya sharing mengenai apa yang kami lakukan juga gitu loh. Jadi boleh dikatakan selama beberapa minggu terakhir ini ketika kami ada di dalam situasi lockdown di sini juga salah satu yang saya lakukan itu adalah justru keliling ke rumah jemaat begitu loh maksudnya dan memberikan yang kita sebut sebagai care package gitu ya. Jadi itu biasanya saya masukkan ke kantong gitu. Kadang-kala ada isinya hand sanitizer, ada isinya tisu basah, ada isinya makanan, ya snack sedikit gitu. Tetapi sesuatu yang kecil, tetapi betul-betul menyentuh mereka dan mereka melihat bahwa ya perhatian daripada gereja itu bukan hanya sekedar ketika mereka memberikan persembahan atau ketika mereka datang ke gereja, tetapi justru ketika dalam waktu yang sulit seperti ini, kita datang dan ada bersama-sama dengan mereka. Menurut saya itu adalah hal yang powerful sekali sih, paling nggak di jemaat yang saya layani juga. Nah, puji Tuhan, kita bicara bukan hanya mengenai pelayanan mimbar ini sekarang ini, tetapi bagaimana pada akhirnya kehidupan seorang hamba Tuhan yang diisi dengan hal-hal yang sifatnya moral, begitu ya, pastoral, gitu, tetapi juga sinkron dengan pengajaran daripada firman Tuhan. Dan saya rasa itu adalah dua hal yang memang harus kita pikirkan, bagaimana itu menjadi satu kesatuan, seperti yang dikatakan oleh Alkitab juga ya, kalau kita melihat dari kitab-kitab pastoral, itulah sebetulnya yang ditekankan oleh Alkitab, bagaimana pelayanan daripada seorang hamba Tuhan itu memiliki sebuah sinkron antara apa yang diajarkan dengan apa yang diperbuat. Nah, memang yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana untuk kita tetap terus memberitakan firman Tuhan. Seperti yang Paulus katakan gitu ya.
in season and out of season, begitu loh. Ketika sedang ada dukungan, ketika sedang dalam keadaan baik, tetapi juga tidak dalam keadaan baik. Bagaimana kita terus memberitakan firman. Tadi beberapa dari teman-teman sudah bicara gitu ya. Ada tantangannya, seringkali ada waktu di mana sulit untuk mempersiapkan firman Tuhan. Dalam keadaan kehidupan yang nggak jelas atau nggak stabil, kita tetap ditantang untuk mempersiapkan firman Tuhan. Tetapi juga ada keadaan di mana kita sedang happy, sedang fit begitu loh untuk mempersiapkan firman Tuhan. Kita juga ditantang. Ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada para pendengar Ngopas, bagaimana untuk mereka, para hamba Tuhan, untuk terus memberitakan firman. Ada tips menurut kalian yang bisa kalian berikan? Silakan, langsung. Mungkin kalau kita kembali kepada topik kita dalam persiapan seorang pengkhotbah ya, Pak Kian dan teman-teman, mungkin ini menjadi satu pergumulan kita bersama, di mana saja letak geografis kita melayani, begitu ya, baik di Indonesia, pedalaman, perkotaan, urban ministry, maupun juga di luar negeri, begitu ya. Hamba Tuhan saat ini saya baru istilahnya menyimpulkan ada dua hal sih. Yang pertama, kita harus open mindset nih, gitu ya. Kita jangan sampai puas terhadap keadaan kita dan juga hanya maksudnya kapasitas ataupun kinerja pelayanan kita saat ini. Jadi kita harus membuka mindset, wawasan yang luas. Tentunya tetap menjaga di dalam satu doktrin yang benar, begitu ya. Tapi kita harus melihat keadaan dunia, begitu. Lalu yang kedua, upgrade ya. Hamba Tuhan juga harus upgrade diri. Jadi jangan pernah berhenti belajar apa saja yang baik, begitu ya tentunya, untuk mencintai gerejanya, domba-domba Tuhan, dan juga kondisi dunia saat ini ya, di gereja lokal kita, di ladang pelayanan kita upgrade diri dalam segala hal. Saya nggak pernah bermimpi ruangan kerja saya, kantor saya menjadi seperti ini ya. Tapi kalau saya nggak berubah gitu ya, saya nggak ikutin, maka kita akan tergilas juga begitu ya dengan segala kebutuhan zaman ini, khususnya untuk bisa tetap menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Jadi ini contoh tadi yang saya pada saat kita di awal-awal saya bilang, saya nggak pernah, saya bukan orang yang broadcaster gitu ya. Istri saya memang orang desain, orang film, orang editor, tapi saya bukan gitu ya. Tapi saya banyak belajar bukan saja dari dia, tapi juga dengan keadaan ini. Jadi saya harus bisa begitu ya, walaupun nggak jago, tapi belajar. Sampai sekarang pun masih belajar ya gitu. Jadi harus bersiap produksi renungan, bahan khotbah, mandiri. Nah itu dia. Saya ini juga unsur dari bagaimana kita harus juga keluar kocek begitu ya, dan saya percaya Tuhan berkati kita semua. Kita harus survive begitu untuk bisa mensupport kebutuhan-kebutuhan device dan sebagainya, ya sederhana lah ya gitu ya. Tetapi cukup gitu untuk bisa menyajikan satu produksi tayangan renungan firman Tuhan yang baik bagi jemaat kita khususnya yang lokal ya. Dan juga mungkin karena kita sekarang online ministry tidak menutup kemungkinan bisa dilihat oleh jemaat-jemaat Tuhan yang lain begitu ya. Jadi berkat pokoknya. Itu dari saya sih, Pak Kian. Tuhan. Ya, makasih. Dan saya rasa yang disebut upgrade tadi jangan takut-takut, nggak harus formal ya. Formal, informal, yang penting upgrade pokoknya. Oke. Benar Pak. Benar. Ya. Ada yang lain? Yang lain yang ingin memberikan saran, silakan. Tips terakhir. Iya. Sebagai pengkhotbah, kita kan adalah pembicara. Memang bagi seorang pembicara, wawasan luas itu hal yang sangat penting. Dan untuk memperoleh wawasan yang luas itu, kita memang harus banyak belajar, membaca. Ya, harus banyak membaca buku, preaching by reading. Kemudian, kalau kita punya banyak wawasan yang luas, maka khotbah kita itu sebetulnya harus sangat aplikatif. Ya, harus sangat aplikatif. Saya ingat Pak Kian, waktu Pak Kian mengajar kami di STT ya. Kalian tolong ini eksegesis teks ini dan bikin khotbah, naskah khotbah yang pendengar kalian itu adalah seperti petani yang lulusan SD atau tidak lulus SD. Itu sangat sulit bagi kami Pak Kian untuk menulis khotbah yang pendengar kami itu adalah SD ya. Bagaimana kami yang seorang sarjana itu harus
memahami apa sih yang dipikirkan dan digumulkan oleh seorang petani, atau bukan hanya petani lah, pokoknya mereka yang memang betul-betul mungkin tidak berpendidikan tinggi. Jadi harus sangat aplikatif ya. Bagaimana kita bisa memiliki khotbah yang aplikatif adalah kita memang mungkin perlu ini pengalaman hidup ya, pengalaman hidup dan merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat ya, itu sih ya. Kemudian banyak membaca buku-buku yang praktis juga. Hamba Tuhan kan mungkin suka membaca buku-buku teologi dan tafsiran. Saya ingat dosen yang lain mengatakan kalian harus membaca buku-buku yang praktis juga. Itu nasihat buat kami ya waktu di STT. Dan satu hal lagi, secara kerohanian, seorang pengkhotbah tetap harus menjaga hubungannya secara pribadi dengan Tuhan. Jangan lupa untuk saat teduh setiap hari. Itu saja dari saya. Dan saat teduh yang berbeda dengan bahan persiapan khotbah. Iya. Silakan dari Bengkulu ada tips terakhir, saran terakhir, silakan. Menambahkan saja ya, rekan-rekan sudah oke bahwa upgrading kayak terus seperti STT Ahmad Agung punya moto Pastor Theologian. Jadi seorang pastor harus memiliki pemikiran yang juga baik dalam hal doktrinal dan macam-macam. Tapi bagi saya juga sampaikan ke rekan-rekan hamba Tuhan bahwa sebagus-bagusnya kamu khotbah, kalau kamu nggak imbangi dengan pelayan pastoral yang baik, orang itu nggak akan ingat kamu. Mungkin dia cuma 1-2 kalimat ingat kalimat itu, tapi hidupnya mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu bersama-sama dengan dia, memuridkan dia tiap-tiap hari, itu yang kemudian terbawa-bawa dalam hidupnya. Sama, jadi kadang-kadang kita nggak mau diganggu persiapan kita begitu ya. Jangan ganggu dulu, Pak, boleh nggak ada waktunya? Jangan ganggu, saya lagi persiapan. Oke aja, tetapi di dalam pelayanan pastoral nggak bisa begitu. Tuhan di sini, kadang-kadang harus tutup laptop, lalu kemudian apa yang saya bisa dengar. Jadi itu yang kemudian berkesan kepada mereka, bukan di atas mimbar. Kadang-kadang saya merasa beberapa 10 tahun pelayanan ini ya, mereka nggak ingat banyak khotbahku kok sebenarnya. Mereka ingat kebersamaan dengan kami, yaitu firman Tuhan yang tiap-tiap hari mereka bersama-sama denganku. Nginap bersama dengan saya, makan bersama dengan saya, berjalan bersama dengan saya. Itu yang mereka ingat. Dan bagaimana melihat kalau misalnya firman Tuhan itu sudah mengubah kamu sebelum mengubah mereka, begitu ya. Saya rasa itu yang sangat penting juga. Ya, silakan dari setengah provinsi lain dari Bengkulu, silakan kalau ada yang mau ditambahin. Udah itu aja Pak. Saya cuma ini ingat Komito kan bilang ingat Pak Kian waktu ngajar. Nah, kalau saya ingat Pak Kian itu altar, Pak, altar. Masih ingat altar ya, Robert Alter itu. Tapi satu yang kurang dari Robert Alter, kita harus mendoakan dia supaya dia datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus begitu loh, karena dia seorang Yahudi. Baiklah, puji Tuhan kalau misalnya kita bisa berbincang-bincang panjang lebar mengenai pelayanan mimbar dan hamba Tuhan, dan kita bersyukur sekali kepada Tuhan. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah datang dan memberikan kontribusi. Tuhan memberkati. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan acara Ngopas ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga untuk nyalakan loncengnya supaya kalau misalnya ada rekaman-rekaman yang baru bisa langsung diupdate. Terima kasih sekali lagi, dan salam sejahtera dari kita semua. Tuhan memberkati.